Saya justru membaca ke depan. Satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budiari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susai. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya ini tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan. Enggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai. Kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2. Wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya nggak? Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin
Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah, mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan. Kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah, tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif. Jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource, dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun. Pak. Tunjukkan ke saya, mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup. Tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Marcus Messner itu. Kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan kualitas demokrasi? Karena Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita pengamat politik yaitu Andi Prigno mengenai Joko Widodo ketika masa jabatan Pak Presiden Jokowi yang akan habis di bulan Oktober, yang akan dilantik atau melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yaitu Prabowo dan Gibran presiden terpilih, dan bahkan di bulan Oktober pada tanggal 28 bahwasannya Pak Prabowo dan Gibran telah sah menjadi presiden dan menjadi pemimpin di Republik Indonesia. Dan pembahasan yang akan dibahas oleh Andi Prigno ini mengenai Joko Widodo, bagaimana ketika nanti Pak Jokowi tidak jadi pemimpin lagi, dan bahkan banyak masyarakat, prediksi dia bahwasannya banyak masyarakat Indonesia akan melupakan jasa-jasa Pak Jokowi karena akhir-akhir ini yang dibahas adalah Gibran, yaitu anak Pak Jokowi yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Tentunya untuk kinerja Pak Jokowi, saya sendiri tidak melupakan bahwasannya beliau sudah memberikan yang terbaik dalam 10 tahun memimpin Republik Indonesia ini. Dan Pak Jokowi akan pulang ke Solo, kediamannya dengan damai. Tentunya banyak yang menyoroti dengan kepemimpinan Pak Jokowi atau kesalahan-kesalahan yang fatal dilakukan oleh Pak Jokowi pada pemilu Presiden Republik Indonesia di 2024 ini, karena adanya politik dinasti. Tentunya agak banyak yang kecewa dan bahkan banyak akan menyerang seperti apa yang diprediksi oleh Andi Prigno tersebut mengenai Prabowo Subianto yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan Gibran. Prabowo Subianto memang tentunya memiliki antusias dan berpikir dan memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk menggerakkan para menteri-menteri, dan banyak juga para menteri Pak Jokowi telah diganti oleh Prabowo Subianto, dan bahkan yang tidak dari kalangan politik atau tidak bidangnya bahkan dilantik menjadi menteri atau jajaran Merah Putih Indonesia. sempat tadi di video tersebut bahwasanya Andi Prigno mengatakan kalau misalnya Gibran adalah seorang anak muda, bukan hanya sebagai ban serep saja, melainkan harus bergerak dan harus memberikan kontribusi atau memberikan yang terbaik dalam negara Republik Indonesia ini. Karena banyak yang meremehkan kepemimpinan Gibran karena Gibran
bisa dilantik atau bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto adanya Pak Jokowi. Yang kita minta bukan hanya sekedar bang serep, melainkan bergerak karena dia adalah orang yang muda, orang yang bisa menganalisis berbagai daerah. Terkecuali Prabowo Subianto memang cukup mohon maaf karena cukup sudah tua, mungkin saja bahwasanya Prabowo Subianto tidak mampu untuk belusukan untuk kedua tahun ke depan. Mungkin saja mampu karena fisik kita lihat juga Prabowo Subianto memang memperhatikan. Tetapi kita memberikan yang terbaik atau memberikan apresiasi, memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran untuk ke depan di 2024 sampai 2029 sehingga mereka mewujudkan Indonesia di tahun 2045 emas nanti, teman-teman. Pak Jokowi memimpin negara Republik Indonesia ini selama 10 tahun, bahwasanya beliau sudah menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam negara Republik Indonesia ini. Banyak perubahan-perubahan atau memajukan negara Republik Indonesia ini, terutama pembangunan IKN. Banyak juga mengkritik soal IKN tersebut yang mangkrak. Dan bahkan untuk saat ini belum selesai, apakah nanti Prabowo dan Gibran akan beristana di sana atau tidaknya, mungkin kita tunggu saja informasi selanjutnya nanti, teman. Tentunya banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia soal pembangunan infrastruktur di Papua juga, bahwasanya orang Papua mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo. Dan yang kita harapkan nanti ketika Pak Prabowo menjadi melanjutkan pembangunan IKN dan ataupun melanjutkan misi dan visi Pak Jokowi untuk kedepannya, kita harap bahwasanya Pak Jokowi dan Prabowo Subianto bekerja sama. Walaupun Pak Jokowi sekarang akan pindah ke Solo dan akan pulang ke Solo dengan damai dan menjadi rakyat biasa. Apakah nanti tenang? Tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Andi Praetno tersebut, Pak Jokowi tidak akan tenang dan banyak akan menyerang dan banyak akan mengatakan bahwasannya kegagalan-kegagalan yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam masa kepemimpinannya. Tapi yang saya tahu bahwasannya Pak Jokowi sudah memberikan yang terbaik dalam 10 tahun yang kemarin, bahwasanya beliau sudah memberikan yang terbaik dalam pembangunan infrastruktur, dalam pembangunan berbagai daerah, dan bahkan bahwasanya beliau ini juga berani turun ke jalan dan menemui masyarakat-masyarakat yang tinggal di pelosok. Jokowi pulang ke Solo, tempuh perjalanan 3,5 jam menuju kediamannya. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa bahkan rela menunggu rata-rata selama lebih dari 2 jam hingga akhir rombongan Jokowi melintas di hadapan mereka. Warga yang menyambut kepulangan Jokowi itu rupanya tak hanya di Solo dan sekitarnya. Ada sebagian warga yang datang dari luar Solo seperti Kendal bahkan dari Jawa Timur, diantara dari Madiun. Selama perjalanan, Jokowi dan Irana yang menaikkan mobil maut buatan PT Pindad melambai tangan ke ribuan warga yang menyambut kepulangan Jokowi, juga membagi-bagikan kaos kepada warga. Jokowi dan Irana tiba di kediaman sekitar pukul 7.25 WIB. Setidaknya di lokasi mobil yang ditumpangnya itu turun tepat di pintu masuk rumah. Jokowi pun langsung masuk ke rumah. Dalam rumah didampingi Kepala Kepolisian Jenderal Listio Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tak hanya itu, Jokowi juga memanggil guru ngaji Abdul Karim, Gus Karim, dan tokoh kota Solo, Kiai Alipono atau Mbak Lepo. Tidak ada pesan khusus, cuman salaman, dan beliau menemui tamu-tamunya di dalam rumah, ujar Abdul Karim saat ditemui wartawan sebagai bertemu Joko Widodo. Nah, teman-teman, tentunya kita tidak lupa dalam kepemimpinan Pak Jokowi banyak juga yang mencintai Pak Jokowi. Mungkin banyak orang yang membenci Jokowi, tapi kita sebagai rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai kepemimpinan Pak Jokowi, pasti kita akan memberikan apresiasi dukungan terhadap Pak Joko Widodo. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Mungkin teman-teman juga mengetahui apa yang disampaikan oleh
Andi Praitno tersebut, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.